اقرأ وارقى اقرأ وارقى القول الأعظم. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qurani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah sehat semua ya. Di video kali ini insya Allah kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menanam kangkung ya dengan media tanam yang berbeda tentunya daripada video sebelumnya. Di video sebelumnya kita mencoba menanam kangkung dengan media tanam rock wool. Nah, kali ini media tanamnya lebih sederhana lagi, yaitu kita akan menggunakan tisu. Tisu yang banyak kita temukan di supermarket atau minimarket terdekat, ya, yang seperti ini insya Allah ya. Ya, atau tisu-tisu bisa juga kita gunakan tisu toilet atau apapun jenis tisu itu, yang penting namanya tisu. Nah, yang kita butuhkan juga sangat mudah. Di antaranya baskom yang seperti ini, ya, yang bolong, kemudian dan baskom yang tidak bolong, seperti ini. Nah, ini banyak sekali dijual di perabotan-perabotan ya, yang 5.000 atau 10.000 ya, ataupun yang perabotan-perabotan keliling yang menggunakan mobil pick up ya, itu mudah. Nah, saya sendiri hanya membeli perabotan ini seharga 5.000 satunya, 5.000. Dan ini bisa dipakai berkali-kali dan dalam jangka waktu yang lama tentunya. Baik, langsung saja. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini. Pertama, kita isi ini dengan air, ya. Isi dengan air terlebih dahulu. Ya. Kita bisa paskan. Nah, ini perlu diingat bahwa untuk memilih baskomnya, ya, ini cari yang bisa dimasukkan seperti ini. Ya, yang bisa dimasukkan seperti ini dan ini tidak terlalu ceper atau tidak terlalu rendah ya. Namun juga tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi maka air yang dibutuhkan akan banyak juga. Ya, sedangkan cukup sedikit saja supaya menghemat pemakaian nutrisi dan pupuk tentunya ya. Kalau misalkan kita pakai pupuk. Tapi di sistem hidroponik sederhana ini kita tidak akan menggunakan pupuk insya Allah. Ya, pertama kita bisa isi dulu seperti ini. Supaya kita paskan ya. Kira-kira butuh berapa banyak sih airnya? Ya. Nah, yang jelas dia tidak boleh banjir, ya, tidak boleh ngapung seperti sayur sop misalkan, seperti sayur tidak boleh seperti itu ya. Nah, bila dirasa sudah cukup mengambang ya, sudah cukup untuk membasahi tisunya, maka cukup ya, maka cukup. Namun kalau belum bisa ditambahkan. Ini mungkin sedikit kurang ya, bisa tolong di ya. Setelah seperti ini penambahannya ya, nah dia cukup untuk membasahi tisu yang nanti ada di atas ya. Lalu kita taruhkan tisunya ya, kita taruh tisunya di atas ini. Nah, seperti ini. Ya. Kita tata supaya menutupi permukaan-permukaan yang bolong. Kenapa kita gunakan tisu? Karena media tanam dengan jenis tisu ini mudah sekali hancur dan juga mudah menyerap air. Ya. Kita gunakan tisu supaya bibit yang nanti kita sebar tidak berceceran langsung ke air yang di bawahnya. Ya. Sedangkan alasan kita menggunakan baskom yang berlubang supaya nanti akar-akarnya bisa turun ke bawah ya, untuk langsung mengambil air. Di sini kita tidak menggunakan kain flanel ya sebagai sumbu-sumbunya ya. Kita tidak menggunakan alat-alat seperti itu, kita hanya menggunakan tisu ya sebagai media pada saat akarnya belum terlalu panjang untuk menembus ke bawah.
Nah, kenapa saya katakan tidak boleh banjir? Nah, kalau banjir, nanti akarnya tidak mau menjalar ke bawah. Karena sifat dari akar itu adalah dia mencari air. Ya, mencari arah datangnya air. Kemana datangnya air, maka ia akan memanjang ke arah itu. Nah, kalau airnya di bawah, berarti akarnya akan lurus memanjang ke bawah. Ya, maka kita pernah melihat mungkin adik-adik ada pohon di mana akarnya terus menjalar ya jauh menjauhi dari pohonnya. Ya, itu dikarenakan sumber airnya banyak jauh ya, sumber airnya jauh dari pohon. Dan tugas akar memang untuk mencari air salah satunya, selain untuk mengokohkan tanaman untuk dapat tumbuh ya kuat ya, menancap ke dalam tanah, juga untuk mencari air. Baik, ya setelah saya cukup ya. Atau mungkin nih tambah satu lagi di sini untuk menutupi lubang yang di sini. Ya, kamera mungkin bisa lebih didekatkan supaya lebih jelas. Baik, kalau sudah kita masukkan bibit kangkung. Ya, bibit kangkung bisa diperoleh dimanapun. Ya, ada juga dijual di minimarket ya, dengan berbagai macam merek, tapi saya pakai yang ini ya. Jangan lupa dilihat juga expirednya. Expired di sini Juli 2022. Bisa disorot Juli 2022. Karena kalau misalkan expirednya sudah lewat, otomatis daya tumbuh bibitnya makin jelek. Sudah jelek dan bahkan tidak bisa tumbuh. Ya, kita sebar bibitnya. Nah, karena kangkung ini sistemnya seperti menjalar, maka kita menebarnya dempet-dempet ya, supaya tumbuhnya dia berdekatan sehingga menjulangnya ke atas, bukannya ke samping. Ya, kalau kita pernah dengar iklan mungkin tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Ya, ini sama seperti kangkung juga. Ya, kita tumbuhnya supaya ke atas, bukan ke samping. Kalau sampingnya melebar kemana-mana. Nah, jadi tujuannya didekatkan seperti ini, ya, supaya dia menjalar ke atas tumbuhnya. Ya, setelah dirasa cukup untuk memenuhi space-space yang masih kosong, ya kalau masih ada kita bisa ini bisa isi. Kalau dirasa cukup untuk memenuhi space-space yang masih kosong, ruangan-ruangan yang masih kosong, maka cukupkan ya. Karena tidak bagus juga apabila ia terlalu dekat, terlalu dempet atau tidak ada jeda. Ya, khawatir tumbuhnya tidak merata. Karena namanya juga menanam, ada bibit yang tumbuh, ada bibit yang tidak tumbuh, ada bibit yang tumbuhnya cepat, ada juga bibit yang tumbuhnya telat. Baik, cukup ya, insya Allah. Kalau masih ada yang terlalu dempet, mungkin bisa dipisahkan sedikit-sedikit, ya, supaya tidak mengganggu atau terganggu pertumbuhannya. Ya, cukup. Demikianlah cara menanam kangkung dengan metode hidroponik dengan menggunakan tisu dan juga baskom. Ya, insya Allah peralatan yang mudah ditemukan, mudah dicari, dan murah pula harganya. Kalau begitu, Ustaz pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ini adalah contoh tanaman kangkung dengan teknik penanaman seperti tadi dengan menggunakan kapas dan baskom dengan usia sekitar 2 pekan lebih, ya, 2 pekan lebih, 2 hari atau 3 hari. Ya, usia tanamnya sudah seperti ini. Ya, besarnya sudah seperti ini. Nah, sedangkan yang di satu sampingnya ini baru usia kira-kira hampir 2 pekan ya. Hampir 2 pekan, jadi lebih kecil dia.
Nah, biasanya kalau misalkan sudah sampai seperti ini tingginya, ya, dia membutuhkan air dengan nutrisi atau kadar tertentu ya. Kita menggunakan nutrisi AB mix ya. Untuk kira-kira sudah setinggi ya kemungkinan 1 pekan ya. Sudah 1 pekan sudah muncul daun-daunnya. Nah, itu dia membutuhkan nutrisi sekitar kurang lebih 1000 ppm ya, atau kira-kira 3 mili hidroponik A dan 3 mili hidroponik B, tergantung kepada baskomnya ya, tergantung besar baskomnya. Nah, sedangkan kalau dia sudah setinggi ini ya, selebat yang besar ini, dia memerlukan nutrisi yang lebih banyak ya, sekitar 2000 sampai 3000 ppm, tergantung pada banyaknya atau lebatnya daun yang ada di media tanam itu ya. Kalau misalkan 2000 atau 3000 ppm, sekitar 8 sampai 10 mili masing-masing nutrisi A dan nutrisi B ya. Nah, ini sebentar lagi sudah panen ini. Kira-kira sekitar 4 atau 5 hari lagi lah. Kalau misalkan sinar matahari cukup, mungkin 3 hari cukup lah insya Allah untuk dapat panen ya. Dan jangan lupa pada saat sudah seperti ini, itu harus rajin dilakukan pengecekan nutrisi ya, pengecekan air, jangan sampai airnya kering ya, jangan sampai airnya kering. Dan juga kalau bisa disemprot di bagian bawah daunnya ya, karena stomatanya adanya kan di bawah daun kan. Nah, itu mempercepat atau membuat subur tanaman kita ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat ya, akarnya bagaimana. Kita angkat ya. Nah, ini akarnya. Nah, ini dia seperti yang saya katakan tadi, tumbuhnya ke bawah ya. Dia tumbuhnya ke bawah karena airnya ada di bawah ya. Ya. Dan kalau sudah tinggi ya, kalau sudah tinggi, ini mohon maaf agak goyang-goyang karena merekamnya tidak pakai gimbal ya. Kita perlengkapan seadanya. Nah, ini kalau sudah tinggi seperti ini dirapikan ya, dirapikan daun-daunnya supaya terlihat bagus ya. Ya, demikian ulasan dari Ustadz ya. Insya Allah kalau 3 hari lagi ini sudah bisa panen, kita bisa makan sayuran kangkung hasil tanaman kita bersama dengan keluarga tentunya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.